Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Mahendra dengan NIM 2234609 dari Fakultas Teknik Prodi Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan. Hal yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap pengusaha adalah cara membuat bisnis plan. Membuat rencana bisnis adalah salah satu tanda keseriusan Anda dalam menjalankan sebuah usaha. Selain itu, usaha yang dijalankan tanpa rencana bisnis yang jelas hanya akan berakhir dengan kerugian atau kebangkrutan. Maka dari karena itu, para pengusaha yang baru belum merencanakan atau merangkai cara-cara berbisnis, maka akan mengalami kerugian karena dia belum memahami atau belum mempelajari tata cara berbisnis dengan baik. Bisnis plan atau rencananya bisnis memang tidak mudah untuk dibuat. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan sebelum membuatnya. Bisnis plan sendiri biasanya berisi tujuan Anda menjalani usaha tersebut, strategi yang akan dijalankan, serta berbagai faktor internal dan eksternal yang perlu diperhatikan ketika menjalankan sebuah usaha. Lantas, bagaimana sih cara membuat bisnis plan itu? Untuk membantu Anda, berikut ini adalah menjelaskan tentang lengkap mengenai apa itu bisnis plan, cara membuat rencana bisnis, serta faktor-faktor penting yang harus diperhatikan ketika membuat satu, yaitu tentang apa itu bisnis plan. Bisnis plan atau rencana bisnis adalah dokumen tercetak yang dibuat oleh seorang pengusaha dengan menggambarkan atau mempertimbangkan faktor dan aspek internal dan eksternal ketika hendak memulai atau menjalankan sebuah bisnis tersebut. Secara umum, apa saja yang tercantum di dalam rencana bisnis adalah tujuan utama menjalankan bisnis dan strategi yang diterapkan. Semua yang ditulis dalam rencana bisnis harus terperinci dan juga realistis. Dokumen ini akan menjadi pasangan atau pedoman Anda ketika sedang menjalani bisnis atau sebagai patokan tersebut. Selain itu, bisnis plan juga harus jelas dan mudah dimengerti oleh orang lain seperti karyawan, mitra bisnis, hingga pihak lain kemungkinan akan terlibat seperti pihak bank dan inspektor. Faktor-faktor penting bisnis plan. Dalam membuat rencana bisnis, ada beberapa faktor yang penting harus pertimbangkan. Faktor-faktor ini merupakan internal maupun eksternal. Apa saja faktor-faktor tersebut? Baiklah, sini saya akan menjelaskan faktor-faktor dari bisnis plan. 1. Ringkasan eksklusif. Ringkasan eksklusif adalah penjelasan seperti nama pengusaha, perusahaan, deskripsi makro bisnis yang ingin Anda jalankan, seperti contohnya bisnis yang Anda jalankan akan bergerak di bidang apa, serta visi dan misi yang ingin Anda capai. 2. Pengantar. Di dalam pengantar, Anda perlu menjelaskan latar belakang perusahaan atau saham yang kita buat atau kita rangkai sendiri, termasuk orang-orang yang akan terlibat, struktur perusahaan, pemegang saham, dan lain sebagainya. Anda perlu menjelaskan visi dan misi, tujuan jangka pendek atau jangka panjang dari bisnis tersebut. Pastikan semua yang Anda inginkan atau yang kalian inginkan tercantum di sini atau tercantum dalam data tersebut. Yang ketiga, analisis produk. Produk dalam suatu usaha secara umum dapat berbagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Jika Anda ingin menjual suatu barang, maka Anda perlu menganalisis seperti apakah barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan dari banyak orang. Selain itu, Anda juga dapat menentukan cara memproduksinya. Apa yang akan membuat barang atau melakukan upgrade pada barang yang sudah ada tanpa mengubah bentuknya. Jika Anda ingin menjual jasa, maka Anda perlu membuat sistem tentang jasa tersebut. Akan berjalan mulai dari cara pemesanan jasa hingga cara kerja yang akan diberikan kepada pelanggannya.
kuncinya adalah Anda harus dapat menciptakan sistem produk yang menyediakan dasar yang menarik, kompetitif, dan relevan bagi pelanggannya sehingga mereka dapat menikmati atau tertarik dengan produk kita. Yaitu itu juga perlu dengan jasa tersebut atau kerja jasa. Baiklah, yang keempat, analisis pemasaran. Anda perlu menjelaskan tentang analisis pasar yang dibidik serta target pasarnya, atau pasar yang ramai dengan penduduk atau yang banyak belanja. Selain itu, Anda juga menjelaskan tentang mengenai kompetitor di bidang yang sama dari bisnis tersebut. Selanjutnya, Anda perlu menjelaskan tentang bagaimana tujuan dan strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan Anda. Yang kelima, analisis SDM. Analisis SDM, setiap perusahaan membutuhkan pekerja untuk dapat beroperasi. Ada banyak divisi berbeda yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan dan setiap divisi membutuhkan orang yang berbeda pula. Orang-orang dengan berbagai kemampuan ini perlu dijelaskan untuk mengetahui bagaimana sistem operasi perusahaan Anda. Yang keenam, analisis keuangan. Menjalani bisnis membutuhkan modal yang banyak dan membutuhkan modal yang cukup untuk menjalankan suatu bisnis, baik itu uang, infrastruktur, dan lain sebagainya. Anda perlu melakukan analisis keuangan untuk dapat mengukur kebutuhan modal, memprediksi pendapatan, laba, investasi, dan juga menghitung leverage dalam menjalankan bisnis. Yang ketujuh, analisis peluang bisnis. Setiap peluang bisnis menghadirkan masalah yang harus dihadapi sendiri. Pada analisis peluang bisnis, Anda perlu menjelaskan apa yang kemungkinan akan dihadapi oleh perusahaan dan bagaimana cara menyelesaikan atau bahkan menghindarinya. Yang kedelapan, rencana eksekusi. Selanjutnya, Anda perlu menjelaskan bagaimana cara Anda menjalankan atau mengeksekusi rencana yang dibuat, mulai dari awal pembuatan, produksi, pemasaran, hingga cara mendapatkan keuntungan dari suatu bisnis tersebut. Yang kesembilan, lampiran. Terakhir, Anda perlu memasukkan dokumen seperti legalitas perusahaan, sertifikat, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat semakin menjamin kualitas reaksi barang Anda. 5. Cara membuat bisnis plan dengan mudah. Setelah mengetahui faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan ketika membuat bisnis plan, maka selanjutnya Anda juga dapat mulai membuat. Anda dapat mengikuti 5 cara membuat bisnis plan dengan mudah di bawah ini. Yang pertama, melakukan riset bisnis. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, ada beberapa analisis yang harus dijalani untuk membuat rencana bisnis. Maka dari itu, cara pertama yang membuat bisnis plan adalah dengan melakukan riset. Anda dapat menjalankan riset itu sendiri atau menggunakan jasa atau pihak orang lain. Riset yang dilakukan harus relevan dengan bisnis Anda, dapat memberikan hasil untuk memasukkan ke dalam rencana bisnis, dan dapat mengatasi sebagai besar masalah yang mungkin Anda hadapi melakukan bisnis di masa depan. Yang kedua, tentukan visi dan misi tujuan. Visi dan misi tujuan adalah hal yang penting dan harus ada di dalam sebuah organisasi. Ketiga poin tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman untuk orang yang terlibat dalam perusahaan kita sedang bekerja. Jadi Anda harus memastikan untuk membuat visi dan misinya tujuan yang jelas atau yang tepat. Yang ketiga, buat profil perusahaan. Cara membuat bisnis plan selanjutnya adalah dengan membuat profil perusahaan. Adalah ringkasan yang memperkenalkan perusahaan Anda ke berbagai kalangan. Misalnya, Anda dapat memasukkan bagian sejarah perusahaan didirikan, produk apa yang disediakan, target pasar, serta pemilik sumber daya perusahaan. Yang keempat, catatan semua transaksi keuangan. Pada titik tentu, Anda akan memerlukan rencana bisnis untuk mengajukan investasi pada investor atau pihak lainnya. Maka dari itu, dengan mencatat semua transaksi keuangan investor dalam memahami arus kas perusahaan, Anda
dan lebih percaya diri untuk berinvestasi. Yang kelima, susun strategi pemasaran. Terakhir adalah cara membuat rencana bisnis sederhana adalah dengan menyusun strategi pemasaran atau tujuan dari kita, yaitu cara atau tempat yang menampung dari barang atau produk kita sendiri, termasuk konsep strategi, saluran promosi, hingga anggaran biaya yang diperlukan. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai rencana bisnis yang dapat kami sampaikan. Jika ada sudah memiliki rencana bisnis yang matang atau tepat membutuhkan pinjaman bank online untuk mengembangkan usaha. Baiklah, sekian dapat yang saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.